Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami, channel yang menceritakan tentang kisah ulama, habaib, dan waliullah. Sahabat Muhibbin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita haturkan, dan tak lupa sholawat serta salam kita kepada baginda Nabi Muhammad. Habib Abu Bakar As-Segaf merupakan cucu dari Wali Kutub, dan merupakan putra dari Habib Segaf Gresik. Ada salah satu kisah tentang tobatnya penjudi dan peminum miras. Beliau membagikan kisahnya, sebagaimana apa yang dialaminya, dan admin tulis ulang dan sajikan kepada sahabat Muhibbin Wali semua. Cerita ini kami tujukan agar menjadi pelajaran untuk kita. Berikut kisah tentang beliau. Mas Mujib Gresik, tanggal 17 Juni tahun 1996, sebagaimana diceritakan Mas Mujib tentang kisahnya. Penuh keberkahan bersama Habibana. 25 tahun berlalu, tapi kisah ini masih teringat dalam ingatan. Terus diingatnya, sampai akhir hidupnya, Mas Mujib menceritakan dulunya adalah seorang yang gemar judi, dan mabuk-mabukan. Setelah bertemu Habib Bakar, dia berubah menjadi seorang yang lebih baik dibandingkan yang dulu. Kisah itu dimulai saat di Jalan Gubernur Suryo, di sebuah warung kopi. Seperti biasa, dia dengan kebiasaannya sedang merekam togel untuk dipertaruhkan buat nomor yang keluar besoknya. Dia mempunyai seorang ibu yang tinggal di Cepu. Dia dulunya kerja di pabrik kayu. Setelah kena PHK dia kerja dengan serabutan. Mau pulang pun enggan, jadi tinggal di Gresik. Dia hidup dengan seadanya, untuk menyambung hidup. Dia lakoni mulai dari judi, hingga kerja tak halal dijalaninya. Sebenarnya dia mau pulang ke desanya, tapi dia malu bila pulang ke desa dengan keadaannya sekarang ini. Kalau di desa kerja apa? Lapangan pekerjaan juga gak ada, tapi di hati kecilnya dia rindu sosok ibunya yang hidup seorang diri di desa. Bagaimana nasib ibunya jika pulang tak ada biaya buat hidup ibunya? Di desa, kehidupannya sangat miskin sekali. Jangankan tanah, tempat tinggal saja dia ngontrak. Tanah yang berukuran 4 kali 5 meter dibangun dengan bambu dan kayu, yang sudah keropos. Sedang sekarang ini dia pengangguran. Mau tak mau dilakoni kehidupan apapun untuk mendapatkan uang, meski itu tak halal. Dilakoni demi cukupi kebutuhannya dan ibunya di desa. Mas Mujib sangat sayang sekali sama ibunya. Apapun yang dia kerjakan, meski cari rezeki itu tak halal. Apapun dia lakukan, asal bisa dapatkan uang buat kebutuhan ibunya di desa. Ibunya pun tak tahu, kalau dia sudah di PHK di pabrik. Dan sudah tak bekerja lagi. Karena stres akan keadaannya, maka pelariannya minum-minuman, dan judi buat sambung hidupnya, juga cari uang untuk dikirim ke ibunya di desa. Kadang cari uang tak halal sekalipun dilakoninya. Sudah 1 minggu ini tak dapat uang, Mas Mujib juga punya hutang di warung sudah menumpuk dan juga ibunya membutuhkan uang juga buat kebutuhannya. Maka dengan terpaksa dia mencuri pada sebuah rumah kosong yang ditinggal penghuninya. Setelah berhasil menjarah isi rumah tersebut, kembalilah Mas Mujib ke tempat kos. Mas Mujib, dia berhasil mencuri perhiasan, juga uang yang diambil total ada 6 juta kira-kira didapatkannya. Sambil berjalan,
Sampai hingga di tengah perjalanan sebelum 1 kilo ke tempat kosnya. Di tengah jalan yang saat itu sudah larut malam dia dicegat seseorang lelaki tak berbaju. Hanya mengenakan sarung dan kopiah hitam, beliau berwajah Arab. Setelah ditamatkan lebih jeli ternyata beliau Habib Bakar, yang selama ini dia tahu dari orang-orang Gresik, dan baru kali ini dia ketemu langsung. Mas Mujib tertegun melihatnya. Habib menghalangi jalan Mas Mujib. Sambil tersenyum, tentu saja hal itu membuatnya jengkel. Saat memilih jalan lain, lagi dan lagi Habib menghalanginya. Kemana dia melangkahkan kakinya, dia selalu dihalangi. Karena jengkel dia pun berucap, "Maaf, jangan halangi jalan saya mau pulang. Jadi jangan halangi atau saya akan berlaku kasar padamu," ujar Mas Mujib. Tapi Habib hanya diam sambil tersenyum saja. Mas Mujib hendak mendorong tubuh Habib Bakar. Belum sempat tangan Mas Mujib menyentuh tubuh Habib Bakar, tiba-tiba seakan dorongan tangannya tak mengenai tubuh Habib. Justru mengenai ruang hampa dan sungguh aneh Habib tiba-tiba di belakang Mas Mujib. Mas Mujib jadi heran dan kaget, tapi emosinya semakin memuncak dan marah. Maka dengan sekuat tenaga, didorongnya kembali tangannya ke arah Habib Bakar. Habib Bakar berdiri yang sambil tersenyum. Tapi sebelum sempat tangannya mendarat di tubuh Habib, kaki Mas Mujib yang sambil berlari terantuk sesuatu. Dan dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya, Mas Mujib pingsan, diperlihatkan sesuatu pemandangan yang sangat memilukan. Dia melihat sebuah rumah yang ternyata rumah itu adalah rumah yang ditinggali ibunya. Di situ dia juga kaget, saat Mas Mujib melihat sosok yang persis dirinya sedang menyuapi si ibu yang sudah tua rentah dengan makanan. Tapi kali ini yang dilihatnya, makanan itu adalah makanan kotoran, yang seharusnya tadi makan ibunya. Melihat hal itu hatinya sangat kaget dan geram pada sosok yang menyerupai dirinya. Segeralah dia berlari mencegah hal tersebut, sambil berteriak pada ibunya agar jangan dimakan makanan itu. Tapi ibunya seakan tak mendengarkannya, sedang sosok itu terus menyuapi ibunya. Memakan makanan yang berupa kotoran. Setelah dekat dengan ibunya dan sosok serupa dengan dirinya tersebut, segeralah dia mencegah dan membuang makanan dalam mangkuk yang dipegang seperti dirinya. Tapi aneh, berulang-ulang diraihnya makanan itu dibuangnya seakan seperti fata morgana. Tak bisa diraih, dia kaget dan syok. Apakah maksud ini semua? Sambil terjatuh dan menangis Mas Mujib, apakah dia sudah mati? Apa maksud semua ini? Sambil menangis tersujud ke tanah dalam ketidakberdayanya, tiba-tiba ada sesuatu meraih pundaknya, segeralah dia bangkit dan menoleh Mas Mujib. Kaget saat menoleh ke arah tersebut ternyata di hadapannya ada seseorang memakai baju gamis dan berserban putih. Dia adalah Habib Abu Bakar, yang tadi dia hendak pukul. Habib berdiri sambil tersenyum memandang Mas Mujib dan membelai rambut Mas Mujib. Saat itu terduduk entah ada perasaan haru dan sedih dalam diri Mas Mujib. Segeralah dipeluk kedua kaki Habib Bakar sambil menangis dan menanyakan apa maksud semua ini. Maka dengan senyuman dan kasih sayang Habib berkata, bahwa apa yang dilihat Mas Mujib itu makanan yang dimakan ibunya. Dilihat berupa kotoran merupakan makanan dari hasil uang haram dan sosok serupa dengan dirinya itu adalah gambaran dirinya. Mendengar penjelasan tersebut betapa hancur hati Mas Mujib, dia memberi nafkah ibu yang disayanginya dengan makanan hati hasil uang haram. Sambil tersenyum dan sebelum Mas Mujib bertanya lagi pada Habib Bakar, apakah dia sudah mati? Habib Bakar pun lenyap dari pandangan Mas Mujib. Antara bingung dan kaget, tiba-tiba suasana jadi gelap gulita. Tempat itu kemudian samar-samar terdengar suara yang membangunkan dari pingsannya.
Beberapa orang yang menyadarkan dirinya dari pingsannya. Ternyata dia selama ini pingsan di jalan, dan hari sudah pagi. Dengan tersadar, Mas Mujib pun langsung menangis terseduh-seduh, ingat akan mimpinya tadi. Beberapa orang di sekitarnya pun bingung, lihat sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Mas Mujib. Sejak peristiwa itu Mas Mujib pun berubah sifat dan tabiatnya. Dia kini pun berubah jadi seseorang yang lebih baik, dan barulah 1 minggu setelah kejadian itu dia bertemu Habib Bakar. Dipeluknya Habib Bakar, diciumnya kedua tangannya, meski Habib hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Mas Mujib yakin beliau seseorang yang diberkahi Allah. Kini Mas Mujib sudah berkeluarga dan ibunya ini sudah meninggal. Setidaknya lewat mereka, ibunya dan Habib Bakar ini, Mas Mujib menjadi seorang yang sukses kehidupannya sebagai peternak burung. Sebagaimana admin tulis. Demikianlah sahabat Muhibbin Wali kali ini. Kisah yang dibagikan oleh Mas Mujib tentang kisah hidupnya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.